Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Gempita Kemerdekaan RI ke-78 dengan mengusung tema Petani Berkelanjutan menuju Petani Mandiri ini turut diapresiasi berbagai pihak. Kedepan, petani juga harus ikuti pola pembelajaran yang disampaikan Dispertabun Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini juga mendapatkan edukasi untuk bisa bertani secara modern guna peningkatan produksi pertanian secara hidroponik ataupun pola bertani secara umum. Kenapa tadi banyak yang jagung? Karena hari ini kita duduk di Kabupaten Kediri sisi utara, yang notabene sentranya memang sentra pangan. Jadi Kediri bagian utara kita punya beberapa klaster. Klaster pangan memang berada di sini, jadi Kediri bagian utara. Untuk tanaman jagung, kami di Kabupaten Kediri tidak kurang dari 50.000 hektar setiap tahun. Begitu juga padi, tidak kurang dari 50.000 hektar. Dan sentranya di sini, makanya banyak juga tadi yang jagung karena wilayah Kediri bagian utara, Purwasi, Kunjang, Papar, Pare, Kepung, Paku, Pelemahan, ini adalah sentra jagung dan padi. Jadi teman-teman berpikirnya juga akan banyak seperti itu. Seperti teman-teman swasta juga melihat potensi wilayah klasternya, klaster pangan. Acara ini juga memperlihatkan berbagai contoh budidaya pertanian yang lebih modern dan ramah lingkungan, serta peningkatan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati. Pameran yang mencakup varietas unggulan dari berbagai produsen benih dan produk-produk pertanian lainnya. Selain itu juga tersedia kelas edukasi bagi para petani. Dalam keseluruhan kegiatan ini, tujuan akhirnya tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga mereka. Diharapkan acara ini juga menjadi wadah pembelajaran bersama bagi para petani, sehingga pertanian dapat terus maju dan memberikan kemakmuran. Kegiatan ini juga bisa menarik kita konsep seperti kalau kita di Magelang di Swargo Bumi. Bisa buat kafe dengan banyak tanaman pertanian, maka orang berbondong-bondong untuk datang mengenal. Dan kami juga berharap ini sesegera mungkin, masih ada waktu untuk menghadirkan adik-adik kita PAUD, TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangan kita, karena kami merasa ada krisis terkait generasi muda kita terkait dengan ketertarikan di dunia pertanian. Ini semoga bisa memotivasi anak muda untuk tertarik di dunia pertanian. Sekali lagi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, dan kami juga mengaturkan banyak terima kasih pada seluruh produsen yang ikut serta menyukseskan gelaran acara ini. Acara penuh inspirasi ini memancarkan semangat petani untuk berinovasi dalam pertanian organik dan ramah lingkungan. Menghadirkan lebih dari 1.000 petani dan kerjasama dengan perusahaan terkait, gelaran ini melahirkan lebih dari 60 inovasi pertanian. Sehingga melalui acara ini dapat menjaga pertanian berkelanjutan dan memitigasi perubahan alih fungsi lahan menjadi fokus utama. Diharapkan langkah ini membawa kesuksesan dan kemandirian bagi petani mandiri dalam mencapai masa depan pertanian yang cemerlang. Dua kategori dalam acara ini, di mana kegiatan yang pertama adalah perkembangan pertanian organik secara harfiah, mulai dari teknologi sampai sertifikasi, yang merupakan keluaran pertama. Selanjutnya yang kedua adalah program DITO, bagaimana pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan bisa mandiri dan berkualitas. Perkiraan kami yang secara kita undang secara langsung dan teman-teman masing-masing penjual untuk bawa ke BDP-nya, harapan kami tidak kurang 1.000 orang petani per hari. 1.000 orang petani per hari. Ya. 2 hari. Harapan kami dalam proses 3 hari ini peak-nya kami puncak, harapan kami 7.000 8.000 sudah kami sediakan. Pesertanya ikuti berapa pesertanya? Pesertanya dari berapa perusahaan? Pesertanya tidak kurang, kami yang tercatat di tempat kami ada 50 perusahaan.
Inilah pelatihan yang berlangsung dalam kegiatan Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian 2023. Ribuan petani ini mengikuti berbagai pelatihan dan mendapatkan wawasan inovasi dan teknologi sektor pertanian, mulai sarana prasarana, perkebunan, hortikultura, dan juga pangan. Dengan menghadirkan narasumber, mereka nampak menyimak pemaparan dari narasumber dengan seksama. Selain itu, bagaimana kami juga menarik teman-teman petani di seluruh Kabupaten Kediri. Kami memang beberapa pelatihan itu yang ada di dinas, baik itu perkebunan, bidang pangan, bidang hortikultura, itu dari seluruh kecamatan kami tarik pelatihannya ada di depan. Ada 3 classroom, masing-masing classroom 50-100 orang. Satu hari ada 6 kelas, ada 7 kelas. Setelah itu kita ajak berkeliling dan di sekitar sini akan kita tarik semua. Hal itu akan mengenalkan secara langsung. Dan setiap peta demplot, peta sekolah lapang itu ada teman-teman yang bertanggung jawab. Baik teman-teman secara industri ada juga bertanggung jawab, atau teman-teman kami yang penyuluh yang mengadakan teknologi tersebut. Sehingga petani bisa melihat secara langsung tanamannya hidup bagaimana dan teknologi inovasi apa yang digunakan. Jadi teman-teman bisa melihat, oh prosesnya seperti ini, outputnya bisa seperti ini. Jadi kalau orang Jawa nggak ngomong, tetapi ada buktinya. Itu sebagai komitmen kami sebenarnya. Gertak 2023 ini juga sebagai daya tarik para petani di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Beberapa pelatihan bakal digelar di BPP Pelemahan dengan 3 kelas. 1 kelas diisi sampai 100 orang, dengan satu harinya terdapat 6 kelas sesuai dengan jenis tanaman seperti hortikultura, pangan maupun palawija. Harapan kami sesuai dengan arahan pimpinan dan juga program prioritas beliau, program DITO, Desa Inovasi Tani Organik. Kami ini ingin meyakinkan petani sebenarnya tidak harus meninggalkan sepenuhnya kalau ada khawatir ragu-ragu, tapi petani bisa mengurangi sampai 50-50% penggunaan pupuk kimia. Itu bisa digunakan dengan substitusi alternatif pupuk yang lain. Itu jadi harapan kami pertanian ini bisa berkelanjutan, presisi. Harapan kami seperti itu. Teman-teman perusahaan juga memahami karena memang itu bisa, kalau dilakukan itu pasti bisa gitu. Jadi tanpa meninggalkan sepenuhnya, berproses itu insya Allah tetap bisa. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian tahun 2023. Diharapkan melalui kegiatan ini ke depan para petani di Kabupaten Kediri dapat berinovasi sehingga dapat menumbuhkan hasil pertanian yang lebih baik lagi. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.